Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVmu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tasnim Metode Azkar. Mudah-mudahan dengan program ini dapat membantu kita untuk bisa belajar Al-Quran secara tartil. Baik pemirsa, alhamdulillah pada episode kali ini kita akan coba membaca Al-Quran. Sekaligus nanti kita akan mereview kembali hukum nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf Al-Quran. Ya, alhamdulillah di episode-episode yang lalu kita telah selesai mempelajari idhar halqi. Lalu juga sudah selesai belajar tentang idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah. Iqlab pun sudah. Ikhfa alhamdulillah juga sudah dipelajari. Maka sekarang kita akan titik fokuskan belajar kita dengan praktek hukum-hukum yang tadi kami sebutkan. Baik pemirsa sekalian, silakan seluruhnya untuk dibuka Al-Quran. Kita akan coba mempelajari bacaan Al-Quran. Nanti kita akan coba review, ya, mentakhrij, mengeluarkan hukum-hukum tajwid khususnya di nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf Al-Quran. Baik pemirsa, silakan semuanya dibuka surah Al-Waqi'ah. Ayat 1 sampai 26. Surat Al-Waqi'ah, surat ke-56, ayat 1 sampai ayat 26. Ya, sudah pemirsa ya? Baik, saya coba bacakan, mohon disimak dan diperhatikan Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما
ما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما Sadaqallahul azim. Ya alhamdulillah pemirsa, kita sudah bacakan surat Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 26. Pemirsa, sebelum nanti kita akan bahas hukum nun sukun atau tanwin maupun hukum-hukum yang lain ya. Yang mesti kita ingat-ingat dulu adalah pemirsa di sini. Ya. Saya mesti ulangkan kembali tentang bagaimana hukum nun sukun atau tanwin an in un ya. Bila ia bertemu dengan huruf-huruf Al-Quran. Di sini tertulis ada al, hamzah, ba, seterusnya sampai ya, 28 huruf ya. Dan ini sudah ada kode-kodenya nih. Ada checklist merah ya. Ada tanda satu hitam ya. Lalu juga ada bentuk betul warna hitam ya. Seperti dinilai gitu. Lalu ada B juga gitu ya. Nah, semuanya ada tanda-tandanya. Untuk yang checklist merah dia idhar halqi ya. Untuk iklab, dia mim, ya, nih di huruf ba, hanya satu ya. Lalu yang di checklist benar hitam ini, berarti idgham bila gunnah. Hurufnya ada dua, lam dan ra. Untuk B hitam ya, idgham bi gunnah, berarti dia masuk dengan dengung. Hurufnya ada 4. Ya, mim, nun, waw. Dan terakhir, ya, angka 1 hitam ini paling banyak, ada 15, yaitu ikhfa pemirsa. Pemirsa sekalian, insya Allah setelah break nanti kita akan kupas lagi, kita akan takhrij, akan kita keluarkan hukum-hukum yang memang di dalam ayat yang kita baca tadi ada hukum nun sukun atau tanwin. Maka pemirsa, kita break dulu, jangan kemana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita kembali lagi di segmen kedua ini. Seperti yang tadi kami sampaikan di akhir segmen pertama, kita akan lagi membaca ayat dalam surat Al-Waqi'ah, terutama yang ada bacaan hukum gunnahnya atau hukum nun sukun atau tanwin. Ya, baik, kita silakan buka semuanya lagi Al-Waqi'ah. Kita lihat di sini, kita bacakan ya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Di sini tidak kita temukan hukum nun sukun atau tanwin maupun hukum gunnah ya, hukum dengung. Kita lanjut ayat kedua. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Di ayat kedua juga sama, tidak kita temukan hukum nun sukun atau tanwin atau hukum dengung ya. Kita lanjut ayat ketiga. Khafidatur rafi'ah. Nah, ini ada nih. Kita catat ya. Khafidatur rafi'ah ya. Maka di sini yang perlu kita perhatikan ada huruf ta. Khafidatur rafi'ah. Nah, kita akan bahas hukumnya pemirsa insyaallah setelah ini. Oke. Ayat ketiga tuh, khafidatur rafi'ah. Kita lanjut. Idza rujjatil ardu rajja. Di sini tidak ada hukum nun sukun atau tanwin. Kita lanjutin lagi. Wa bussatil jibalu bassa. Di sini juga sama ya, ayat kelima tidak ada hukum nun sukun atau tanwin. Ayat keenam. Fakanat haba'am mumbatha. Ada dua di sini pemirsa. Ya. Haba'am mumbatha. Haba'am mumbatha.
Ya, di ayat ke-6 ada 2. Nah, kita akan kupas insyaallah. Kita lanjut. Ayat ke-7. Wa kuntum azwajan salasa. Wa kuntum, ya ada juga di sini. Wa kuntum azwajan salasa. Baik, kita lanjut ya. Ayat ke-8. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ayat 8 tidak ada pemirsa ya. Kita lanjut. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ayat 9 juga tidak ada. Ayat ke selanjutnya. Was-sabiquna as-sabiqun. Ya, di ayat 10 juga nggak ada. Kita lanjut lagi ayat 11. Ulaikal muqarrabun. Ayat 11 juga nggak ada. Kita lanjut. Fi jannatin na'im. Ya, di sini ada hukum dengung nih. Fi jannatin na'im. Baik, kita lanjut. Sullatum minal awwalin. Sullatum, ya. Baik, kita lanjut. Ayat ke-14. Wa qalilun minal akhirin. Wa qalilun minal Wa qalilun minal akhirin. Baik Mirza, kita sampai 14 dulu ya. Sampai nanti kita akan bahas insya Allah bagaimana cara bacanya dan apa hukumnya. Baik Mirza sekalian, di ayat 1-14 ini kita temukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 potongan. Yang mana nanti insya Allah selanjutnya dari 15 ke 26 kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Nah, di ada 6 potongan ayat ini, hukumnya ada beberapa ya. Kita lihat sini, misalnya kita tandain dulu. Misalnya yang pertama nih, hukumnya 1, ya, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 hukum yang akan kita bahas setelah break ini. Kalau pemirsa sekalian, tetap di TV-mu. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa, kita lanjut lagi ya. Kita akan bahas hukum-hukum yang tadi sudah kita bacakan ya. Surat Al-Waqi'ah 1-14. Baik pemirsa sekalian, di sini sudah kami tuliskan potongan ayat yang mengandung hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf Al-Quran. Juga di sini ada hukum yang dengung ya atau gunnah. Maka mari sekarang kita akan bahas satu persatu. Sekaligus kita review kembali ya pelajaran beberapa waktu lalu. Baik pemirsa, kita lanjut yang pertama ini. Khafidatur rafi'ah. Ya, saya ulangi. Khafidatur rafi'ah.
Sebelum kita lafalkan ro, pemirsa harus dipastikan melafalkannya tepat pada makhrajnya dan sempurna sifatnya. Di mana huruf ro? Pemirsa masih ingat huruf ro di mana? Ujung lidah, langit-langit, belakang. Maka tik-tik ro-nya nanti bertasdid di makhraj huruf ro. Khafidatur, tur ya, masuk ke makhraj itu. Nah, ujung lidah dengan langit-langit belakang. Apa hukumnya pemirsa di sini? Idgham bila gunnah. Jadi kalau kita lihat di sini ini di awal ya. Tuh. Kalau yang di awal kita kasih tanda ini nih. Tuh. Ada checklist gitu ya. Nah, maka di sini idgham bila gunnahnya tanda checklist. Ya, idgham bila gunnah apa artinya idgham bila gunnah? Idgham, masuk, lebur dia. Bila gunnah dengan tidak dengung. Maka pemirsa jangan sampai salah baca. Ya, jangan sampai saking semangatnya khafidatur. Wah, itu kayak kaset rusak itu mah, ya. Bukan ngaji ya. Maka dia bacanya tidak dengung. Khafidatur rafi'ah. Nah, itu dia. Idgham bila gunnah, ini ya. Idgham bila gunnah. Ya. Lebur masuk tanpa dengung. Apa yang dileburkan? Bunyi tanwinnya khafidatur, bukan khafidatun rafi'ah, bukan. Khafidatur rafi'ah. Selain ditekankan di ro-nya, jangan lupa makhrajnya. Ya, kha di mana makhrajnya? Tenggorokan atas. Do di mana? Pinggir lidah dengan gigi geraham atas. Jangan lupa pemirsa. Karena bacaan yang baik, bacaan yang harus mengandung makhraj yang tepat dan sifat atau karakter huruf yang sempurna. Yaitu ya, yang pertama, yaitu bila gunnah. Yang kedua, haba'am mumbatsa. Ada dua nih hukumnya. Yang pertama apa? Ada an, fatatain, ketemu mim, ya, ketemu mim dia. Maka apa? Yang pertama idgham bi gunnah. Masuknya dengan dengung ya, leburnya dengan dengung. Maka haba'am ya, bi gunnah. Terus di sini ada nun nih. Huruf nun sukun ketemu dengan ba. Nih. Maka ada tanda mimnya nih biar gampang. Berarti apa dia? Iklat. Maka bunyi M-nya di nun sukun ini dibalik diganti dengan bunyi mim. Maka tadi yang saya sudah sebutkan haba'am mumbatsa. Mumbatsa ya. Maka dia iklat pemirsa. Ya, ini untuk yang contoh nomor 2. Selanjutnya, contoh nomor 3. Wa kuntum azwajan salasan. Ada dua nih ya. Nun sukun ketemu sama ta. Dan yang kedua, fathah ketemu dengan huruf sa. Kedua-duanya adalah ikhfa. Ya, ikhfa atau kalau pengen lebih lengkapnya ikhfa hakiki, boleh juga, yang penting ikhfa dia. Maka cara bacanya disamarkan nunnya. Wa kuntum, tiga rumusan jangan lupa. Satu, samarkan bunyi nunnya atau tanwinnya. Kedua, dengungkan samarnya. Ketiga, masuk makhraj huruf yang diikhfakan. Wa kun, dengungin. Kun, masuk ke makhraj tum. Wa kuntum, ya, itu. Yang kedua juga sama ikhfa. Azwajan salasan, ya. Jansa salasan. Ikhfa juga pemirsa. Itu. Lanjut. Contoh keempat. Fi jannatin na'im.
Ini hukumnya apa pemirsa, masih ingat? Gunnah atau wajib gunnah boleh juga. Apa dia? Apabila kita temukan ada mim atau nun bertasydid, maka bacanya gunnah. Oh ya, apa tuh gunnah dengung? Semua hukum dalam Al-Quran yang ada mengandung unsur dengungnya, maka durasi dengungnya 2-3 harokat. Ya, 2-3 harokat. Jangan kelebihan, jangan sampai kurang. Maka dengungkan. Fi jannatin na'im. Oke, itu yang keempat. Lanjut yang kelima. Sunnatum minal awwalin. Sunnatum, ya, ada domatain bertemu dengan mim. Berarti apa? Idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Maka dengungkan. Sunnatum minal awwalin. Langsung masuk ke mimnya, dengungkan. Yang terakhir, contoh ke-6. Wa qalilum minal akhirin. Sama. Domatain bertemu dengan mim, langsung masuk idgham dengan dengung. Idgham bi gunnah. Masya Allah. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah kupas ya hukum-hukum dalam surat Al-Waqi'ah 1-14 yang kita kupas nun sukun tanwin atau hukum-hukum dengungnya. Maka pemirsa, insya Allah di episode selanjutnya kita akan bahas ayat ke-15 sampai 26. Sekaligus kita nanti akan kupas secara detail seperti ini insya Allah pemirsa. Maka intinya pemirsa sekalian, ya, dalam belajar itu butuh kesabaran, butuh pengorbanan, butuh konsistensi. Karena belajar itu membutuhkan tulus zaman, waktu yang panjang. Makanya pemirsa, kalau pemirsa lihat ya hadis Nabi, utubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah oleh kalian ilmu dari mulai buayan di ibu kita sampai masuk liang lahat. Saking panjangnya kita waktu belajar, karena belajar tidak mengenal batasan waktu pemirsa. Ya, terus belajar mau berapapun usia kita, tapi jangan lupa selama masih hidup wajib untuk kita belajar. Apalagi Al-Quran. Jangan sampai kita muslim di KTP Islam tapi nggak bisa ngaji. Na'udzubillah, subhana'udzubillah. Bagaimana mungkin kita bisa menyusuri indahnya jalan keselamatan kalau kita nggak peka, nggak paham, nggak bisa baca kitab referensi hidup kita semuanya. Itu Al-Quranul Karim dan hadis pemirsa. Baik kita sekalian, terus belajar bismillah. Semoga Allah berikan kita hidayah untuk bisa istiqamah dalam belajar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bila bisabil haq fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.